Jangan lupa like and share, komen juga. Belum subscribe, segera merapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam sih. Gimana kabarnya semuanya nih? Alhamdulillah baik ya. Pasti kita akan selalu mendoakan semoga para penonton kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang musik. Yang kemarin sempat viral karena ada salah seorang mantan musisi dari band ya. Iya. Nggak usah sebut orangnya, Sebut aja Mawar. Jangan sebut mereknya. Oh iya, ketahuan dong. Ya biarin dah. Efek Nggak turun apa-apa. hujan. Hmm. Turun hujan. Jadi beliau mengatakan seperti apa Pak Diki? Musik itu haram. Jadi musik itu haram atau tidak nih? Dari kacamata kita berdua apa gimana? Ya mungkin kita bukan ahlinya sih ya. Ya. Cuman menurut pandangan Pak Diki dulu deh, habis itu pandangan Pak Wisnu. Musik itu sebenarnya haram apa halal sih? Nggak sampai haram kalau saya pribadi. Enggak sampai haram. Iya. Jadi musik itu bukan haram. Kalau haram berarti kan hukumnya ketika dilaksanakan dia dosa. Betul. Berarti kalau kita nyanyi nggak dosa ibaratnya gitu. Karena nggak haram. Kenapa nggak sampai haram? Hmm. Yang perlu dijelaskan kan definisi dari musik itu sendiri seperti apa. Kemudian musik itu kan genrenya banyak, ya kan? Menggunakan atau tidak alat musik itu juga disebut musik. Jadi sebenarnya kalau di breakdown banyak. Jadi kalau langsung tiba-tiba haram apapun bentuknya. Hadro Marawis juga ada nada-nada dan berirama musik. Kalau langsung diponis haram ngeri juga, berarti yang selama ini dilakuin salaf-salaf salah dong. Jadi Tapi saya buka hadisnya Pak, dari hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, judi dan gendang. Gendang alat musik Pak, gimana tuh Pak? gendang kalau di masa Arab dulu itu kan biasanya ini ya, penari perut tuh. Maksudnya tabuhan-tabuhan ala jimbe. Oh, Jadi alat iya saya sering lihat. Jangan kan yang di situ film Doraemon saya pernah lihat kalau nggak salah yang spesial Arab yang di padang pasir tuh kan giniin gendang, habis itu penari-penarinya udah kelihatan auratnya kan segini tuh. Nah, ketika Rasulullah datang membawa risalah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. nah itu kan perlahan dengan pasti kaum wanita yang sebelumnya tidak ada harganya dengan masuknya Islam menjadi semakin Diangkat bermartabat derajatnya. Jadi apa namanya tadi itu A few moments later. Musik haram nah itu ya nggak bisa langsung di harus serta-merta dilihat dulu genrenya dan juga penggunaan musiknya di tempat apa gitu. Iya. Nah, menurut pandangan Pak Wisnu gimana? Khilaf ulama Pak. Kalau musik itu Khilaf. Perbedaan pendapat. Oh, khilaf tuh artinya perbedaan. Khilaf. Misalnya saya nggak nampol ente. Sorry saya khilaf, sorry saya perbedaan. Maksudnya gimana? Khilaf antar ulama, khilaf antar pendapat ulama. Ada yang membolehkan, Tapi ada yang kan mengharamkan. sama-sama khilaf, Pak. Maaf saya nggak sengaja gitu. Bukannya khilaf tuh artinya nggak sengaja. Bukan itu, khilaf perbedaan maksudnya. Tapi hurufnya sama, khilaf. sama Oh, sama. Hilaf itu ketika hujan turun ada kayak Itu kilat. oh Jadi saya kemarin dengar dari guru saya juga Pak. Pas membahas juga itu. Nah. Jadi ada seorang laki-laki penyanyi band hijrah, tahu-tahu langsung mengharamkan musik. Kata guru saya, tar dulu, jangan buru-buru gitu. Jangan karena kita hijrah langsung main kita berfatwa sendiri. Kita harus melihat ulama karena memahami hadis, ayat Al-Quran kan harus yang ahlinya. Jadi kan mereka yang tahu-tahu kosakata bahasa Arab, terus maksudnya ini ya, asbabun nuzul Al-Qurannya begini, terus sebab hadis turun ini karena ini itu kan Itu harus dilihat. ulama yang ini. Iya. Kita mungkin cuma ikut aja, ikut pendapat beliau-beliau. Jadi khilaf ulama Pak. Jadi ada beberapa ulama besar yang membolehkan juga musik. Mubah berarti. Boleh.
Berarti perbedaannya antara mubah dengan haram. oh ada juga ulama yang Ada yang bilang haram, mengharamkan, ada juga. yang mau membolehkan. Oh. Nah, Mungkin di sini dilihat dulu. mantan musisi itu mengikuti yang ulama yang bilang haram kali. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kata guru saya, dilihat dulu. Ini musiknya yang pertama syairnya positif atau negatif. Yang pertama dilihat dari syairnya, yang kedua Kalau syairnya mengajarkan misalkan percintaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri, itu dilarang, itu haram. tidak boleh. Mm-mm. Terus yang menyanyi membuka aurat atau tidak? Yang kedua penyanyinya buka aurat. Iya. Kalau Iya. membuka aurat tidak boleh. Tidak boleh. Emang apa sih nggak boleh? Tapi kan ketika kita dengerin musik kan nggak ngelihat penyanyi Pak. Ketika Sekarang dengerin kan musik ada nih, yang bisa. wah asik juga gitu. Kan Ada pakai yang HP. ini berbicara yang ngelihat kan, Oh, yang di ngeliat. video Oh, atau yang live, langsung kan? Udah, berarti Live atau yang langsung di panggung. ya udah itu yang kedua. Yang ketiga, Terus kalau perempuan nyanyi di depan laki-laki juga tidak boleh. Emang apa sih nggak boleh? emang kenapa Pak? Kan misalnya perempuan pakai jilbab nyanyi, aku di sini dan kamu di sana. Sombong amat. Itu haram, pahala. Jilbabnya rata-rata ketat Pak, jarang yang paling syar'i banget. Oh gitu. Walaupun syar'i banget, tetap Pak, yang namanya Sebentar, kasidah Pak ke yang perempuan semua tuh. Itu gimana tuh Pak? Halal atau haram? kasidah yang kalau khusus mereka perempuan di komunitasnya sendiri tidak masalah. Ini yang Tapi kan ketika dia sudah masuk YouTube, berarti yang nonton bukan cuma perempuan Pak. Dihukuminya Nah, beda gitu. kasus. Beda kan. kasus. Itu kan bisa diputar berulang-ulang, tinggal penontonnya aja yang kalau sampai segitu saya kurang paham ya. Oh. Karena pelantun-pelantun qasidah yang mereka mengikuti yang apa namanya? Yang kayak Majlis Rasulullah itu kan ya. Majlis Rasulullah, terus yang kiblatnya ke Yaman, ke Habaib, Habib Umar, terus Habib Ali Al-Jufri dan sebagainya. Pokoknya ulama-ulama Hadramut. Itu jarang yang mempertontonkan wanita. Oh gitu. Walau hanya dalam video ataupun apalagi langsung. Jadi mereka mungkin suara doang. Audio. Kalau perempuan biasanya begitu. Jadi mungkin kalau mau nyari amannya ya benar-benar apa namanya? Aman lebih kecil peluangnya dari dosa ya. Itu ngikutin yang jalan para habaib seperti itu. dan Terus- untuk kasus kemarin itu sebenarnya Gimana, ada hikmah ya. Hikmahnya apa Pak? Jadi kalau tidak si ex musisi itu tidak ngomong seperti itu, mungkin kita orang-orang di luaran ini tidak bisa mengambil hikmah pelajaran. Jadi kalau kita harus mengukur kita ini siapa, sadar diri. Iya, Man ana. Itu Man dia. ana. Insyaallah khair. Kemudian Lawakum. dari situ kalau analisa saya, pentingnya kita membaca ya. Banyak membaca, banyak literatur. Banyak literatur, jangan dari satu ulama doang. Satu ulama itu banyak. Sesuai dengan perintah pertama ya, Iqra ya kan itu. Nah, bacalah. Sekarang saya ada pertanyaan nih. Ketika yang 3 tadi kan sudah terlewati, misalnya perempuan, ini laki-laki ceritanya, terus membuka aurat, ini laki-laki, otomatis ketutup auratnya, kan? Nah, ketika sudah terpenuhi, dia nyanyi di panggung. Nah, penontonnya Pak, misalnya dia nyanyi nih, penontonnya tuh ada laki-laki sama cewek, itu konser musik tuh halal apa haram Pak? Ketika berkumpulnya itu ya kalau kita melihat dari syariat ya haram Pak. Kalau lihat dari syariat haram karena mengandung dosa. Walaupun misalkan Dikerjakan yang nyanyi ada laki-laki nih nutup aurat. Terus syairnya misalkan nggak ada percintaan, nggak ada yang percintaan. maksiat negatif lah. Tapi ketika dia ngumpul, terus perkumpulan yang nonton itu sampai ada yang mabuk, sampai ada yang apa namanya peluk-pelukan antara perempuan atau yang deket-deket campur baur lah, di situ kan haramnya di situ. Jadi kebagian dosa juga tuh penyanyi, karena dia Iya, nyanyi itu orang pada joget, pada zina, pada pacaran gitu kan. Coba kalau mereka nggak ngadain konser, otomatis nggak ada perkumpulan di situ ya. Tapi di luar kan kita nggak ngurusin. Di situ nggak ada perkumpulan, nggak ada zina, nggak ada joget-joget, nggak ada pacaran gitu ya. Ya, begitu. Dan juga syairnya jangan sampai mempengaruhi hati kita. Itu tidak boleh juga. Misalkan gara-gara kita mendengarkan lagu ini nih kita jadi sedih. Syahwatnya bisa naik. Sedih. Oh, Jadi
malas ibadah, malas Oh. belajar, malas apa-apa. Itu kalau seperti itu haram dengar musiknya. Sedih yang Cuma hanya berlebihan. sekedar dengerin doang nih, misal biar relax lah, maksudnya biar daripada bengong ngantuk udah dengerin. Ya. Sekedar hiburan kuping tanpa Karena orang juga bekerja, Pak. Misalnya kan masuk kantor nih ya kan, nyalain komputer. Itu nyalain musik tujuannya bukan buat apa-apa, Pak, buat semangat kerja. Karena musik ini setel juga lagu semangat Ya, gitu. betul. Kan ada tuh di YouTube kan Istilahnya keywordnya lagu semangat kerja gitu. hanya sekedar buat Booster song. mengisi waktu tanpa apa namanya tadi sampai mempengaruhi hatinya. Itu mungkin kalau seperti itu boleh. Kemarin sih guru saya bilang begitu. Jadi kalau yang penting syairnya positif, terus yang penyanyi tutup aurat, terus bukan perempuan yang di depan, terus tidak sampai mempengaruhi hati, biasa aja ya, maksudnya begitu. Dengerin sekedar dengerin. Iya, karena kalau nggak salah saya sempat ngaji juga tuh musik Indra Rahmat salah satunya yang membawa kita terbawa suasana, itu salah satunya. Jadi kita seolah-olah jadi dengerin musik tuh jadi kayak keenakan dengerin musik gitu. Daripada nih ya. Iya, mungkin salah satunya tuh yang dilakukan orang-orang saat konser kali kan terbawa kan akhirnya mereka mau sing tuh. Wah, lagunya jeduk jeduk. Satanik ya, satanik. Pada mau sing, tapi saya pernah sih seru sih, Pak. Ya, Sombong amat. ya. Dorong-dorong orang enak, Pak. Sesuatu yang- Tapi orangnya nggak marah gitu. Karena ntar kita didorong balik gitu. Biasanya sesuatu yang disenangi nafsu sama setan itu enak, Pak, enak. Permainan-permainan seperti itu kan melalaikan, enak. Ente pernah mosing, Pak? Aneh. Eh, Aneh pernah. iya, alhamdulillah udah pernah. Mosing. Ente udah pernah mosing belum? Mosing itu apa, Pak? Jadi ketika musik kan konser musik nih, kita sebagai penonton lagunya kan metal tuh, misalnya beatnya Oh, gitu. kenceng. Udah kita badan kita kayak ngikutin beatnya gitu, Pak. Kita joget terserah kita, ntar nabrak-nabrak orang gitu. Jadi itu memang bermula dari komunitas underground, komunitas musik yang tidak komersial. Jadi kita tidak mencari keuntungan untuk di awal, tapi kita lebih mencari menularkan ideologi musik. Iya, benar. Jadi memang kalau untuk pencarian jati diri, dulu saya sendiri kalau ditanya orang situ genre apa, saya memang lebih cenderung yang model begitu enak. Jadi kita bisa Jadi nih lebih pede. mantan anak band ya. Sama nih seperti yang kita omongin ex musisi juga nih Pak Diki ya. Ya tapi ya itu balik lagi ke tadi, kenapa kita harus sering membaca. Jadi kalau kita lihat negara-negara besar nih, di Jepang atau di mana ya, atau paling gampang karena tetangga adalah Jepang. Di Jepang itu di halte orang itu baca buku. Sedangkan di kita nih di perpus yang notabene tempatnya kita membaca Malah main HP. malah pacaran. Malah- Nah, itu dia. Gimana Benar. literasi, Benar. gimana kita mau ini. Gimana Jadi kita dari mau situ maju. aja kita. Betul. Kemarin guru saya juga bilang Ngaji begitu. belum holas sudah main nentukin. Benar, Pak. Oh, masa Memang salah satu penyebab kemunduran negeri kita, kata guru saya, Karena masyarakatnya sama pemuda-pemudinya banyak yang tidur, maksudnya tidur, mereka lalai. Sedangkan orang maaf Yahudi, orang-orang kafir, mereka pada rajin membaca, pokoknya rajin bekerja dan sebagainya. Facebook, Instagram itu kan bikinan orang-orang kafir kan? Makanya kita Tapi tuh yang bikin itu nggak punya, Pak. dibuat sebodoh mungkin, Pak. Betul. Iya kan? Nih, contohnya nih Pak ya, salah satu ironi di negeri ini. Mm-mm. Buat pembodohan ibaratnya kita nonton film kan kita nggak mikir dong, namanya nonton itu artis dibayar besar ratusan juta, tapi guru yang mendidik, yang mencontohkan akhlak baik, sopan santun dan lain-lain boro-boro Pak Iya. di bawah UMR, mending mendekati UMR mah nggak apa-apa Pak. Itu salah Di bawah. satu Iya, fenomena yang parah banget. perlu diperbaiki oleh para pejabat. Ketika ironi masih seperti itu terjadi ya gimana kita mau mengharapkan. Akhirnya murid nih, cita-cita saya dulu pengen jadi guru, ngelihat guru kayaknya miskin amat, males mendingan gue Bisa gedein jadi. badan gue jadi satpam atau jadi apa gitu kan. Saya nggak merendahkan profesi apapun ya, itu lebih baik daripada guru. Ntar guru susah saya makannya gitu. Seharusnya Walaupun rezeki udah ada yang ngatur, tapi pemerintah kan sih. harus dibantu oleh pemerintah.
Memang guru, kan dibayar dengan pahala. Lah emang guru doang dibayar pahala. Semua profesi juga sama kan? Dokter setelah dia mengobati ya, menyembuhkan kan Allah ya, sudah mengobati, dapat uang dari pasien, dapat pahala juga ya kan? Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya pemimpin kita lebih baik Pak. Amin. Memperhatikan para guru yang sejatinya membentuk karakter dan kepribadian siswa dan siswi agar menjadi orang yang berperilaku baik. Satu di antara ketiga orang tua kalian, ya. Guru. Orang tua itu ada 3, satu orang tua, yang kedua guru, yang ketiga mertua yang menikahkan. Benar. Ya. Oke, ada lagi mau dibahas tentang musik nih. Jadi kesimpulannya apa nih musik? Kesimpulannya apa musik? Musik itu bisa boleh, bisa haram ya. Nah, musik itu bisa boleh Perbedaan dan bisa pendapat haram. ulama. Ya. Berarti bisa mubah, bisa haram. Kalau haram dilihat dari tempatnya, tadi dari liriknya, dari penyanyinya, pokoknya dari sikon ya, situasi dan kondisi. Namal amal lebih niat kalian mau dengerin musiknya apa gitu kan. Sebenarnya musik itu bagus untuk puji-pujian juga, kayak marawis relaksasi. Nah, makanya kenapa para ulama itu membuat syair-syair kan? Mereka syairnya memuji Allah, memuji Rasul. Jadi liriknya tuh bukan kepada manusia, tapi lebih kepada sang pencipta. Kalau seperti itu boleh, maka boleh ya. Kan ada sholawatnya kan jalannya. Ada pujian kepada Allah. Yang sempat viral apa itu? Menggambarkan istri Nabi ya, itu tuh lagu Aisyah kan. Lagu Aisyah. Ya harusnya ya yang lain. Kalau azan tuh termasuk musik nggak sih Pak? Enggak lah. Bukan ya, kan azan bukan musik ya. Allah. Khusus buat orang-orang yang beriman. Iya. Jadi kalau kalian masih merasa ngapain sih ada azan nih? Nah, itu cek hati kalian, cek ininya. Padahal kita harusnya berterima kasih karena kalau masih ada azan masih lama kiamatnya kan? Iya. Karena Dajjal nggak bakal keluar selama masih ada azan. Yang menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah kan, azan kan menyebut nama Allah kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan berbahagialah buat yang ketika mendengar azan tergerak hatinya. Itu kalian harus syukuri nikmat yang paling besar. Iya. Nah, saat ini juga banyak orang yang ketika azan dia cuek. Banyak nggak sekarang? Coba kita akhirul zaman menilik di sekitar kita. Astagfirullahaladzim, banyak banget. Udah nggak boleh nunjuk Pak. Enggak, maksudnya ini bukan menunjuk orang. Itu sih yang menunjuk orang. Ini merasa tersindir soalnya Pak. Ketika dia dengar azan seolah-olah dia nggak tergerak sedikit aja. Siapa itu? Jawab pun nggak ya kan, baru masih sibuk ngobrol, masih sibuk ngapain. Padahal kalau saya pernah dengar kemarin, kalau orang dengar azan dia cuek, nggak menghiraukan, nggak menjawab, ditakutkan dia mati suul khotimah. Suul khotimah, mati tidak membaik, ditakutkan karena dia tidak mengagungkan panggilan Allah. Dan salah satu kunci masuk surga paling gampang ya, waktu itu pernah sempatnya nih. Ada pintunya sendiri khusus. Dengan menjawab azan itu satu persatunya kan, itu salah satu yang tuh ya. Doa setelah azan. Itu apalagi ya. Masya Allah. Ya. Tapi jarang yang melakukan karena mungkin belum banyak yang tahu atau gimana. Giliran lagu Korea apa liriknya, doa setelah azan nggak hafal liriknya. PR kita semua kayaknya Pak. PR sebagai seorang pendidik banyak sekali ya. Tantangannya berat melawan media-media ya. Nah, semangat. Oke, kita akhiri. Jadi baiknya kita kalau mau suka musik, kita arahkan ke qasidah yang islami kan. Kita itu kan bisa membuat. Contohnya penyanyi siapa Pak? Biar penonton tahu, langsung di searching di YouTube. Ya, Mustafa Atif yang dari luar negeri. Mustafa Atif. Terus siapa lagi? Silakan di subscribe ya. Muhammad Tarik. Mustafa Atif, Muhammad Tarik. Yang dari Indonesia. Debu. Syakir Daulay itu. Syakir Daulay. Terus sebentar. Enggak ya? 2 hours later. Anaknya, cucunya Habib itu. Oh iya. Cucunya Habib Syekh. Siapa namanya? Hababul Mustafa. Habib Hadi. Udah itu rekomendasi dari kita. Kalau misalnya ada sisanya lagi silahkan di subscribe ya. Banyak ya. Kita nggak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya. Nice. Kayak apa?
Udah ditutup yuk. Yuk. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Hamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bentar Ridhonya. Minta maaf ada kesalahan.